Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini kayak gitu respon, jadi aku tahu kalau Anda itu ada ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang pemikiran ke arah psikologi Islam ya. Kemarin sudah sampai kepada sejarah perkembangan psikologi yang di situ sudah saya sampaikan sampai kepada psikologi modern ya. Terus kemudian psikologi di abad pertengahan sampai kemudian kepada kita itu ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang pemikiran ke arah psikologi Islam ya. Bahwa di sini yang pertama ketika Muslim itu tahu ada ilmu psikologi atau ada cabang ilmu filsafat yang di situ menerangkan atau membahas tentang psikologi, yaitu ilmu jiwa. Kemudian mulai ini pada zaman Abbasiyah, di era zaman pemerintahan Abbasiyah, psikolog Muslim itu kemudian berpikir untuk membahas psikologi. Awal pemikiran ini dimulai dari yaitu pembahasan mengenai ruh. Mengapa? Ya karena di dalam Al-Quran ternyata ada kata-kata ruh. Artinya itu di dalam Al-Quran juga dibahas mengenai ruh. Maka kemudian para ilmuwan di abad atau di eranya Bani Abbasiyah ini kemudian berpikir untuk membahas tentang psikologi. Ini yang pertama ya, menuju pada arah psikologi Islam. Tadinya kan masih psikologi umum ya, ketika zamannya Yunani, Romawi, abad pertengahan, kemudian sampai kepada zaman modern yang sudah saya terangkan kemarin, dan juga sudah saya share YouTube-nya ya. Mungkin Anda belum buka, kemarin sudah saya setel saya share ke WA YouTube yang terkait dengan psikologi, secara psikologi ya. Nah, sekarang kita meningkat pada ke arah psikologi Islam. Jadi kemarin perkembangan psikologi itu dari psikologi umum dulu, nanti kemudian ke psikologi Islam, baru kemudian yang terakhir mencapai kepada psikologi dakwah, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Munculnya pemikiran untuk menuju psikologi Islam, membahas tentang psikologi dari sisi Islam itu ketika era Bani Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua, setelah era Bani Abbasiyah ini yang sangat terkenal yang bernama Ibnu Rus ya. Anda kenal semua Ibnu Rus ini. Nah, Ibnu Rus ini pertama kali membahas tentang jiwa ini dari pengertian nafas ya. Kan kita sering ya dalam Al-Qur'an ada ya ayat Tuhan nafsu ya, nafsul mutmainnah, nafas ini. Nah, nafas itu apa? Itu yang dibahas oleh Ibnu Rus ya. Ibnu Rus itu sayangnya ketika abad pertengahan pada perang salib Muslim kalah, kemudian diganti namanya menjadi Averroes ya. Kalau ada tulisan Averroes yaitu Ibnu Rus dari kita ya. Itu. Nah, Ibnu Rus ini berbeda pendapat atau bertolak pendapatnya dengan Al-Ghazali ya. Al-Ghazali siapa? Al-Ghazali filosof muslim yang sangat terkenal yang kita gunakan sebagai universitas kita ya, Al-Ghazali. Nih. Al-Ghazali ini berbeda pendapat dengan Ibnu Rus, bahkan sampai berdebat mengenai nafas ya. Nafas itu apa ya? Ini terjadi pada abad ke-7 ya. Karena apa? Kok berdebat padahal sesama muslim? Karena sebenarnya latar belakang kajiannya, fokus kajiannya itu berbeda ya. Kalau Ibnu Rus itu mengkaji nafas secara filosof ya, secara falsafah, secara filsafat, sedangkan Al-Ghazali itu membahas nafas atau jiwa secara sufistik, sufi dari segi tasawufnya gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya fokus kajiannya atau latar belakang pengkajinya itu sebenarnya
beliau tidak berbeda ya. Memang fokus kajiannya memang yang berbeda. Yang satu dari segi filsafatnya, yang satu dari segi sufinya, dari segi tasawufnya, sufistiknya itu. Oke. Yang ketiga, setelah Bani Abbasiyah tadi dimulai pembahasan ruh ya oleh pemikir-pemikir muslim, kemudian meningkat kepada yang lebih serius lagi, lebih spesial lagi adalah Ibnu Rushd dan Ibnu Al-Ghazali. Yang ketiga adalah M. Badri. M. Badri itu M-nya bukan Muhammad tapi Mubarak ya, Mubarak Badri. Ini mengatakan bahwa ada 3 ya fase perkembangan sikap psikolog muslim ya. Ilmunya dinamakan psikologi, ahlinya dinamakan psikolog ya. Psikolog muslim ini menurut M. Badri memiliki 3 fase perkembangan terhadap psikologi modern. Nah, ini tolong dipahami ya, dicermati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika pakar-pakar psikologi atau pakar-pakar muslim yang menekuni ilmu psikologi ini mengkaji tentang ilmu psikologi, kemudian memiliki 3 fase perkembangan, atau kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah supaya Anda lebih mudah memahami, reaksi lah ya, fase. Walaupun fase itu artinya tahap, tapi bisa saya sampaikan reaksi karena bahasa yang lebih mudah bagaimana sikap mereka, itu yang saya maksudkan selaku psikolog muslim dalam hal mengenai ilmu psikologi ini. Yang pertama, fase pertama yang dinamakan fase infantuasi, sambil mendengarkan adzan ya, Allah Akbar. Infantuasi ya. Infantuasi itu apa? Tergila-gila ya, kayak denen cara wong Jawane. Karena apa? Karena pada fase pertama begitu tahu ada ilmu psikologi, wah, terus langsung ilmuwan muslim itu tergila-gila, pengen banget mempelajari tentang psikologi. Maka fase pertama ini yang disebut dengan fase infantuasi, yaitu masa tergila-gila kepada ilmu psikologi. Sangat suka ya, sangat interest, sangat antusias untuk mempelajari ilmu psikologi. Ini yang dimaksud dengan fase infantuasi atau fase tergila-gila. Yang kedua, fase rekonsiliasi. Nah, ini fase rekonsiliasi. Maaf ya, saya ambil charger dulu, ini mati HP-nya. Infantuasi tadi, terus yang kedua ya, yang kedua yang disebut dengan fase rekonsiliasi ya. Fase rekonsiliasi ini maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah tadi pada fase pertama itu psikolog muslim itu tergila-gila pada ilmu psikologi, pokoknya sangat antusias begitulah ingin belajar psikologi. Pada fase kedua sudah mulai turun ya. Tadinya sudah menggebu-gebu, tergila-gila, turun, yaitu pada yang disebut dengan fase rekonsiliasi. Turunnya bagaimana? Turunnya di sini sudah mulai mengkaitkan dengan Al-Quran. Tadinya kan pokoknya psikologi ya dipelajari gitu ya, serius, tekun, antusias gitu. Nah, tapi pada fase kedua sudah mulai berpikir. Ya, ini dinamakan fase rekonsiliasi, fase mencocokkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada pendapat psikolog ya, kemarin kan sudah ada ya psikologi analisa misalnya, di sana dikatakan ya ada kemudian teori tabula rasa gitu ya, terus kemudian ada teori psikologinya Aristoteles, kan seperti itu secara umum bahwa ternyata jiwa itu terdiri ada jiwa
vegetativa, terus sensitiva, kan gitu ya, psikologi umum ya dari Aristoteles ya, kemudian dari Plato. Nah, itu masa awal. Nah, kemudian masa rekonsiliasi ini pakar-pakar muslim ya, psikolog muslim sudah mulai merekonsiliasi, mencocokkan antara ilmu psikologi umum ke dalam Al-Quran. Menurut Al-Qurannya bagaimana toh sebenarnya jiwa gitu ya, apakah seperti yang disampaikan oleh Aristoteles, apakah seperti yang disampaikan oleh Plato, kemudian dicari rujukannya di dalam Al-Quran ya. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan masa rekonsiliasi. Yang ketiga yang dimaksud yang disebut dengan masa atau fase emansipasi. Nah, emansipasi ini bukan emansipasi wanita seperti pengertian kita terhadap Raden Ajeng Kartini, bukan. Tapi yang dimaksud emansipasi ini adalah masa kritis, dan kritis di sini bukan kritis kayak orang sakit keras, kritis itu sudah koma, itu bukan. Kritis itu artinya berpikir kritis ya, berpikir kritis ya, cerdas ya, reaktif, tapi reaktif cerdas. Sekali lagi bukan reaktif corona ya, naudzubillah. Tapi di sini adalah di sini emansipasi kritis, fokus pada teori-teori Islam ya. Jadi mulai pada fase ketiga ini sudah mulai fokus pada teori-teori Islam ya. Tadi kan fase pertama tergila-gila, semua dipelajari secara menyeluruh, tidak dikorelasikan dengan Al-Quran. Fase kedua adalah fase rekonsiliasi, sudah mulai mencocok-cocokkan dengan ayat Al-Quran. Nah, fase ketiga ini fase emansipasi atau fase kritis, di mana ilmu psikologi itu sudah betul-betul fokus pada teori-teori Islam pure ya, sudah ke Islam benar-benar. Nah, ini tokohnya siapa? Tokohnya yang pertama adalah Abu Mansur At-Thalibi ya. Abu Mansur At-Thalibi ini mengatakan ya, ada 50 kata perkembangan manusia di dalam Al-Quran. Ternyata karena sudah fokus kepada Al-Quran, yang dipelajari di Al-Quran ternyata ada yang terkait dengan ilmu psikologi, yaitu di sana di dalam Al-Quran dikatakan oleh Abu Mansur At-Thalibi bahwa manusia itu memiliki perkembangan janin ya, sampai kemudian balik, sampai murahik ya, terus kemudian balik, itu sampai ada 50 kata. Banyak sekali ya di dalam Al-Quran, yaitu ada istilah yang terkait dengan psikologi ini, ada istilah janin, terus kemudian walid, ada rodai, terus ada murahik, ada balik, dan lain-lain sampai 50 kata. Itu adalah perkembangan manusia ya. Jadi manusia dalam Al-Quran ternyata ada 50 kata sendiri yang terkait dengan perkembangan manusia ini. Nah, ini pendapat atau penemuan dari Abu Mansur At-Thalibi di dalam Al-Quran. Terus yang fase emansipasi ini ada yang disebut dengan aliran psikoanalisis dan behavioris ya. Nah, di dalam psikoanalisis dan behavior ya, di sini kan berpendapat ya, keduanya ini merendahkan manusia. Kenapa dipahami merendahkan manusia? Karena di sini psikoanalisis dan behavior itu seolah-olah tidak menempatkan manusia sebagai makhluk yang yang memiliki jiwa yang merdeka, tetapi di sini atau jiwa yang unik. Tetapi di sini hanya menyampaikan bahwa manusia itu tergantung kepada lingkungannya, stimulusnya. Itu kan seperti itu yang behavior. Nah, maka kemudian perkembangan selanjutnya lahirlah psikologi humanistik, humanistik ya. Ya, human ini lebih dekat kepada manusia sebagai khalifah. Nah, kalau dikaji dari psikologi Islam, kalau humanistik ini
juga psikologi umum, yang di situ adalah menempatkan manusia pada posisi yang sesungguhnya sebagai manusia. Artinya manusia juga di samping terpengaruh oleh lingkungan, dan manusia itu juga belajar ya. Lingkungan itu adalah behavior ini terkenal juga dengan aliran nama lainnya adalah psikologi belajar, karena manusia itu dari lahir yang tidak tahu apa-apa, kemudian karena belajar dalam lingkungannya, dalam banyak indikator-indikator yang dia lalui, kemudian terbentuk menjadi jiwa yang tertentu ini ya. Makanya di sini bisa teori belajar behavior ini ya. Nah, ini kemudian untuk nengai antara aliran psikologi analisa dan behavior, yang di sini adalah seolah-olah tidak menempatkan manusia pada posisi yang sesungguhnya. Lah, inilah kemudian lahir psikologi humanistik ya. Humanistik ini, human itu memanusiakan manusia, artinya manusia pada posisi yang sesungguhnya, yaitu apa? Kalau dikaitkan dalam ajaran Islam adalah psikologi yang di sini terkait dengan manusia adalah merupakan khalifah fil ard ya, khalifah. Jadi khalifah tentu saja memiliki pemikiran, memiliki kebijakan, memiliki sikap, memiliki perilaku, memiliki segala hal yang terkait dengan tindakan yang memang menurut kehendak manusia itu sendiri, menurut manajemen manusia itu sendiri, menurut planning atau rencana manusia itu sendiri gitu ya. Terus kemudian setelah itu M. Badri ini mengatakan ya, ada 3 hal yang dikatakan oleh M. Badri. Yang pertama mengatakan bahwa manusia itu bersikap hedonis. Hedonis itu apa? Hedonis itu sangat memuja kenikmatan ya. Hedonisme itu, manusia itu memiliki sifat atau jiwa hedonisme ya, memiliki motivasi fisik ya, memiliki motivasi fisik dan sosial ya. Karena apa? Karena menurut M. Badri ini manusia itu hanya memikirkan here and now ya, here ya, here di sini, and now dan sekarang, itu manusia menurut M. Badri. Maka manusia itu berjiwa hedonis. Hedonis itu nikmat, yang penting sekarang, yang penting di sini. Jadi saat ini saya sedang apa di dunia ya. Yang dimaksud dengan here itu bukan tempat sini saya duduk atau Anda di sana lagi duduk, bukan. Yang dimaksud here di sini adalah dunia. Jadi menurut M. Badri, manusia itu cenderung memiliki sifat hedonisme here di dunia. Jadi di dunia itu sukanya itu yang nikmat-nikmat ya. Kan nggak ada yang di dunia suka yang susah-susah ya kan. Mahasiswa sendiri begitu kan, membingungkan dosennya sampai-sampai ya. Karena apa? Pengennya mahasiswa kan jane sing ora tahu kuliah ya kan, ora tahu tes ya, tapi ngerti-ngerti lulus nilainya apik, ijazah sip kan gitu ya. Maksudnya secara apa? Secara guyonnya ya, itu hedonis. Jadi suka yang nikmat-nikmat aja lah, yang instan-instan saja gitu ya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu disuruh aktif kuliah, tatap muka ya kan, bikin tugas ya kan, UTS, tes ya. Makanya kemudian di sini yang merasa tidak enjoy, yang merasa memiliki sifat hedonis itu akan merasa tertekan ya, terbebani, sehingga kemudian menggarap tugas ya males ya, kuliah ya asal-asalan ya, nilainya tidak bagus, protes dan sebagainya. Ini menurut M. Badri, manusia adalah hedonis ya. Yang kedua atau B, manusia juga memiliki reduksionistis ya. Reduksionistis ini adalah perilaku manusia yang unik dan majemuk, termasuk etis religius ya. Manusia itu di samping memiliki sifat hedonis juga memiliki sifat reduksionistis, yaitu sifatnya adalah unik ya, unik dan majemuk. Jadi
termasuk etis religius juga dia memiliki, tidak seperti hewan. Kalau hewan kan satu ya, tidak memiliki sifat majemuk ya, pokoknya yang penting hewan gue ya mangan turu ngising gitu ya, maksudnya ya seperti itulah kehidupannya. Tapi kalau manusia enggak, manusia itu memiliki perilaku yang unik dan majemuk macam-macam ya. Anak kepengin shopping ya, yang perempuan ya, yang laki-laki anak kepengin bal-balan ya, mungkin yang bal-balan. Kalau sekarang enggak ya, pengen ikut pada dolanan HP mbok ya. Anak-anak milenial sekarang mudah-mudahan tidak termasuk Anda ya. Kalau Anda termasuk yang begitu kan kasihan dunianya nanti ya, dunia virtual tok karena wong sing nang jaba gitu ya. Nah, oke, saya teruskan ya. Ini termasuk dalam hal agama. Manusia itu karena sifatnya yang reduksionistis ini, maka manusia itu memiliki kecenderungan untuk beragama. Kalau hewan kan enggak ya. Hewan kupu-kupu pun bertasbih ya, ikan bertasbih itu kata Al-Quran ya, tetapi kita tidak tahu tasbihnya seperti apa ya, seperti itu toh. Tapi kalau manusia berbeda, manusia itu beragama macam-macam ya, saking macam-macamnya ya, saking majemuknya perilaku manusia ini kadang-kadang malah aneh ya kan. Wis jarene ngaku Islam tapi ora sholat, ora zakat ya, yang syahadat tok ngakune Islam. Nah ini kan perilaku yang majemuk ya, yang termasuk dalam hal etis religiusnya juga seperti itu. Oke, saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, menurut aliran psikoanalisis ya, itu manusia terdiri dari tiga ya, dari tiga unsur. Yang pertama yang disebut dengan id ya, atau ID ya, atau IDs ya. Ini kalau kita kaitkan misalnya sesuatu yang mendorong dirinya melakukan sesuatu, ini yang disebut dengan ID ya, atau id ini yang ada dalam jiwa manusia. Nah, ini dorongan ID ini yang ada dalam diri manusia, ini yang juga nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia itu tersebut. Misalnya ya, di dalam jiwanya yang berupa ID ini punya kemauan, saya ingin menjadi yang terbaik, maka kemudian nanti perilakunya juga selalu mengarah kepada kesuksesan, selalu mengarah kepada yang terbaik. Nah, tapi kalau kemauannya di sini idenya lah ngono bodoh, nyong kuliah bodoh, orang untuk nilai ya bodoh dan sebagainya, maka kemudian nanti juga pencapaiannya akan seperti itu karena dorongan ID-nya seperti itu, idenya di dalam jiwanya seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang dorongan ini sering disebut di alam bawah sadar, artinya kita tidak menyadari hal itu tapi sebenarnya ada ya. Seperti misalnya kalau saya contohkan diri saya sendiri, kenapa saya menekuni di bidang dakwah, kemudian menekuni di bidang dosen ya, kemudian saya juga aktif menulis ya, itu karena memang di dalam saya ini di sini ada alam bawah sadar saya yang saya selalu ingin, saya harus lebih, saya harus begini, saya ingin begini, saya ingin begitu. Saya bukan hanya seorang perempuan, tapi saya juga perempuan yang berbeda dari yang lainnya. Saya bukan hanya seorang ibu, tapi saya juga seorang yang bukan hanya sekedar ibu gitu misalnya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nanti yang kedua yang disebut dengan ego. Ego itu apa? Menurut aliran psikoanalisis ini, di samping manusia memiliki ide, ini juga ada ego. Ego inilah yang kemudian yang disebut dengan apa namanya, perilaku atau yang sesuai dengan dirinya sendiri. Artinya setelah memiliki ide ini, kemudian manusia itu kemudian menjadi yang sesuai yang didorong itu tadi. Ya inilah saya, itu ego ya. Terus yang ketiga, manusia menurut psikologi analisis
ini juga terdiri dari super ego. Nah, super ego ini apa? Kalau super ego ini yang kemudian mengevaluasi dirinya sendiri, bahwa saya itu perilakunya seperti ini, apakah sesuai sudah yang saya inginkan gitu ya, apakah saya masih bertentangan dengan apa yang saya inginkan. Inilah yang dimaksud dengan super ego. Nah, kemudian di sini ada tokohnya yang bernama Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu mengatakan bahwa fenomena agama sebagai ilusionesis ya dan ilusi massal. Nah, Tuhan itu adalah merupakan sublimasi hubungan ayah dan anak. Nah, ini saking menganalisanya suatu jiwa, maka Sigmund Freud itu sampai berpendapat ya bahwa Tuhan itu atau agama itu ya merupakan fenomena ya ilusi ya, merupakan fenomena ilusi ya, yang di situ adalah ilusi massal. Nah, ini payah banget kan, kalau sampean mengkaji ini kemudian sampean terpengaruh bisa bahaya ini. Kalau sampai agama dia katakan sebagai ilusi massal, bisa-bisa melepas agama. Naudzubillah ya. Ini kan pendapat seorang ahli ilmu jiwa yang bernama Sigmund Freud. Jadi menurut Sigmund Freud, agama itu merupakan fenomena ilusi massal. Jadi ilusi menurut dia itu ada karena dia memang dulu mungkin belum ada Islam sih ya, sampai berpendapat seperti itu. Misalnya apa, dewa itu ilusi siapa. Nah, kita pun begitu kan ya. Kita seperti saya kalau nonton film itu ya, dewa, waduh, dewa tangannya 4, kemudian ada yang melit, ada yang matanya melotot gitu ya. Kita berpikir, lah ini pikirannya gimana sih, ini pasti ilusi mereka atau khayalan mereka bahwa Tuhan yang disembah atau dewa itu seperti itu. Kan seperti itu artinya ya. Nah, berbeda ketika kita kemudian yakin terhadap Islam, itu kan memang ada rasulnya, itu agama samawi. Jadi jangan kemudian kita nanti terpengaruh sampai rumah atau sampai kuliah selesai terus, waduh, kalau begitu nggak perlu beragama ya, karena agama adalah ilusi massal. Jangan begitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi nih oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud dalam aliran psikologi analisa itu juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah merupakan sublim, menyublim ya, menyublim tahu sampean, menguap ya. Nah, penguapan dari apa? Sublimasi hubungan antara ayah dan anak. Jadi menurut Sigmund Freud, kenapa ada Tuhan? Menurut Sigmund Freud itu ilusi massal itu, bahwa manusia itu berilusi. Wah, kalau begitu di sini ada Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa bentuknya? Seperti apa hubungannya dengan umat? Itu dihayalkan ilusinya oleh manusia. Tuhan itu sebagaimana hubungannya antara ayah dengan anak. Nah, maka kemudian dihayalkan seperti itu menurut pendapat Sigmund Freud, bukan pendapat kita, bukan dari Islam ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang dinilai positif oleh Badri dari beberapa pendapat tadi ya. Jadi M. Badri ini kemudian mengatakan aliran behavior yang tadi, terus kemudian aliran psikologi analisa yang tadi tokohnya adalah Sigmund Freud, itu Badri menggarisbawahi ya. Begini menurut Badri, pendapatnya M. Badri, 1. Psikologi analisa itu adalah merupakan pentingnya kasih sayang pada anak, terus teori belajar dan merupakan metode ilmiah. Artinya menurut Badri, M. Badri, Mubarak Badri ini, bagaimanapun juga ilmu psikologi analisa juga perlu, juga penting, yaitu dalam rangka menyatakan bahwa penting kasih sayang antara ayah dan anak atau kasih sayang orang tua kepada anak menurut psikologi analisa, begitu ya. Ya.
Sakti.